Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR konsultan rehabilitasi kardiorespirasi di RSDC-WA Kemayoran. Saya diminta untuk membawakan materi mengenai rehabilitasi medik pada COVID-19. Saya bertugas di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta serta di Wisma Atlet Kemayoran. Sebagai pendahuluan, objektif yang akan kita bicarakan kali ini, kita akan membacakan tentang sekilas mengenai dampak COVID-19 pada sistem respirasi. Kemudian kita akan membicarakan rehabilitasi respirasi pada COVID-19, mekanisme bernafas ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi, serta tata laksana rehabilitasi respirasi pada pasien COVID-19. Dampak COVID-19 dan bagaimana perjalanannya sering kita dengarkan dalam 1 tahun terakhir ini. Bagaimana reservoirnya seorang manusia yang portal of exit-nya adalah droplet yang terus-menerus akan menyebar sehingga transmisinya mengenai suatu lingkungan dan akan memberikan dampak jangka panjang. Pada sistem respirasi, pada COVID-19 infeksi yang khas, inflamasi di saluran pernafasan terjadi. Entry dari SARS-CoV-2 ke saluran pernafasan melakukan inflamasi yang memicu suatu badai yang dikenal sebagai badai sitokin karena adanya inflamasi sistemik. COVID ini mempengaruhi banyak hal dan dia memicu sistem respon yang apabila tidak diketahui dari awal maka dampaknya pun akan luas. Sistem yang ditarget adalah sistem yang memiliki ACE2 reseptor, baik itu respiratory dengan entry point dari mata, saluran nafas, kemudian pencernaan, dan yang lainnya. Sehingga simptom klinis yang terbanyak adalah batuk, dimulai dari batuk kering, kemudian batuk berdahak, timbul sesak, karena hipoksia, nafas jadi berat, pasien mudah lelah atau fatigue, kemudian akhirnya akan timbul suatu lung fibrotik atau fibrosis paru-paru pasca COVID. Dampak dari 3 sistem yang paling utama yang terbanyak memiliki ACE2 reseptor adalah di saluran pernafasan, pencernaan, dan pembuluh darah akibat adanya pengambil alihan ACE2 reseptor oleh SARS-CoV-2. Dampak yang ongoing mulai dari dampak yang respiratory atau non-respiratory, baik pneumonia ataupun di luar dari paru-paru. Dan apakah simptom ini terus-menerus? Bisa terus-menerus dan bisa persisten meskipun COVID-nya sudah berlalu. Timeline-nya terjadi di saat sedang infeksi awal sampai kemudian PCR-nya sudah negatif, tetap akan ada sisa dari badai sitokin tersebut yang menjadi PR kami dari rehabilitasi saat terjadi post-COVID. Pasca COVID sering disebut sebagai long COVID. Ada bekas infeksi, masih ada peradangan, masih ada jaringan parut, tapi sudah sembuh dari COVID-19. Low grade inflamasinya masih terjadi. 58% mudah lelah. Efek nampak pada gambar ini. Lihat di gambar terbanyak memang fatigue atau lelah. Adakah yang lain? Ada. Dari long term effect dari systemic review dan meta-analisis yang dilihat di dalam jurnal ini dikatakan bahwa yang lainnya ada juga sakit kepala yang menetap. Ada juga gangguan atensi. Anosmia bisa menetap, ada juga brain fog, memory loss, dan lain-lain. Bahkan keluhan muskuloskeletal di luar respirasi pun banyak didapati. Karena pasca COVID infeksi ini kita seperti dituakan lebih cepat. Rehabilitasi paru atau respirasi pada COVID-19, kembali ke terminologi kami dari rehabilitasi medik bahwa concernnya mengatasi suatu fungsi terganggu menjadi disfungsi. Sehingga dari awal, tahapan rehabilitasi adalah promotif, preventif, kuratif, kemudian rehabilitatif. Dari awal, jangan sampai menunggu di ICU, karena itu sudah terlambat. Rate survival-nya sangat rendah. Kalaupun survive, post-COVID-nya itu akan berat, karena restriksi jaringan parunya lumayan luas. Jadi kita tujuannya, sesuai dengan satu jurnal yang kita bahas ini, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya harus dijalankan agar disfungsi respirasi pasca infeksi tidak seluas apabila tidak diberikan rehabilitatif. Mekanisme bernafas ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi, mengingat
bahwa kita memiliki higher brain center, otak yang memerintahkan untuk bernafas. Pusat nafas kita atau respiratory center ada di medula dan pons. Pusat nafas ini menerima impuls, menerima perintah dari otak, tapi dia juga menerima masukan dari perifer, yaitu dari kemoreseptor yang ada di dinding pembuluh darah, yang ada di otot, yang ada di sendi, ataupun yang ada di paru sendiri. Jadi kalau oksigennya turun, dia tahu disuruh oleh otak agar segera bernafas. Kalau oksigennya naik, dia akan mengurangi ritme nafas. Kalau CO2-nya naik, dia juga tahu dia akan gasping, akan nafasnya akan lebih banyak yang kita kenal sebagai hiperventilasi. Jadi sangat penting. Seperti yang dikatakan Hippocrates bahwa healing is a matter of time but also a matter of opportunity. Early recognizing dari respiratory dysfunction akan menentukan functional respiratory capability di kemudian hari. Ini adalah mekanika pernafasan. Mekanisme pernafasan breathing in, breathing out. Artinya tarik nafas, buang nafas. Sangat sederhana karena dari lahir kita sudah bisa bernafas. Tidak ada yang pernah memikirkan kalau nafas itu terganggu. Otot yang nampak seperti parasut ini adalah otot diafragma. Otot ini terlindungi di dalam sangkar dada. Otot diafragma ini menyebabkan paru-paru mengembang dan paru-paru mengempis dengan otot-otot yang menopang di seluruh sangkar dada. Adakah otot lain yang selain diafragma dan otot sangkar dada yang ikutan dalam pernafasan? Ada, otot leher. Sehingga apabila leher terganggu, contohnya di dalam gambar ini adalah upper trapezius, akan mengganggu gerakan sangkar dada karena pengembangan paru-paru ke arah atas terganggu. Tata laksana rehabilitasi respirasi pada pasien COVID-19 ada beragam. Intinya, koreksi postur penting karena keluhan terkait dengan thoracal mobility seperti yang sudah saya bahas tadi, pentingnya postur, kaitannya postur dengan sangkar dada dan gerakan dinding dada atau thoracal mobility. Latihan pernafasan adalah latihan yang digunakan untuk kombinasi untuk melakukan pemelaran sangkar dada atau thoracal mobility itu. Latihan pengembangan rongga dada itu bisa ekspansi dada saja dengan tarik nafas, buang nafas, atau dengan mobilitas thorakal dengan menarik bahu ataupun lutut atau tungkai bawah. Pada gambar ini nampak bahwa pasien saya minta tengkurap. Mungkin nampak bahwa saya memegang manometer yang biasa digunakan untuk mengukur tensimeter. Manometernya saya taruh di bawah perut di posisi prone. Di iga terakhir itu adalah posisi diafragma. Apa yang saya kerjakan? Saya mengetes secara kasar. Apakah saat diafragma saya suruh tarik nafas, manometer saya tertekan? Apabila manometer saya tertekan, berarti diafragmanya mampu menahan tekanan. Dan diafragma di sisi itu bekerja dengan baik. Karena diafragma itu bentuknya seperti kubah, jadi saya harus ukur kanan dan kiri, depan dan belakang, di kondisi pasien tengkurap dan di kondisi pasien sedang telentang. Di situ saya akan tahu mana diafragma yang lebih kuat. Dari 4 kuadran dari dome atau kubah diafragma itu, mana yang terkuat, itu yang harus kita kuatkan. Dengan catatan pasien mampu untuk tarik nafas dengan baik dan mengikuti instruksi dari kita. Pasien kita akan berikan latihan seperti itu untuk tarik nafas, buang nafas meskipun tanpa tekanan. Karena kita anggap optimal posisi adalah dalam posisi prone atau tengkurap. Jadi kita minta dia untuk tarik nafas, hold, dan buang nafas di posisi tengkurap. Rata-rata memang diafragma lebih kuat apabila tengkurap. Karena sisi punggung itu lebih lentur. Punggung kita adalah satu tulang yang terdiri dari 33 ruas dari mulai leher sampai dengan tulang ekor. Jadi lebih lentur, snaking position atau gerakan ularnya lebih mudah untuk dilakukan latihan pengembangan dada. Kecuali pada yang terjadi kekakuan seperti ankylosing spondylitis, fibromialgia berat, ataupun terjadi operasi atau nyeri punggung atau nyeri pinggang yang sudah terjadi lama sebelumnya. Gerakan berikutnya ada latihan relaksasi dan konservasi energi. Juga latihan kekuatan otot pernafasan. Ini latihan yang bisa dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Di gambar ini nampak pasien saya minta duduk dan pasien saya minta berdiri. Latihan duduk ke berdiri adalah latihan basic, latihan dasar sebelum pasien saya gerakkan keluar dari tempat tidur. Setelah dia mampu tengkurap, mampu melatih diafragma, diafragmanya bergerak dengan baik, artinya
Dia bisa bernafas dengan baik, dengan cukup adekuat, sehingga si diafragma itu bisa juga memegang sangkar badan, bisa memegang tubuhnya yang ditundukkan atau tidak bersandar. Setelah itu diberdirikan, karena kerja diafragmanya jadi berat, bernafas dan memegang pinggang. Saat dia bisa duduk dan berdiri, kami kenal di rehabilitasi medik sebagai sit to stand test. Tes duduk berdiri. Selama 30 detik, di situ nampak saya pegang gadget karena saya melihat timer, dalam 30 detik berapa banyak pasien ini mampu duduk ke berdiri. Kami harapkan lebih dari 12 kali kalau dia ingin bergerak aktif sendiri, mandiri, tanpa bantuan, tanpa sesak. Ingat, saturasi oksigennya tetap dipasang karena akan terjadi desaturasi saat aktivitas. Dan itu penting pasien tahu. Karena seringnya saturasi oksigen itu diukur pada waktu pasien sedang istirahat, sedang tidur, sedang duduk bersandar. Pernahkah diukur pada saat bergerak? Jarang, saya yakin. Oleh karena itu, provokasi tes ini namanya. Jadi dilakukan ukuran di saat pasien sedang beraktivitas. Turun nggak saturasinya? Di situ kita tahu kalau kita perlu meningkatkan jumlah oksigen pada waktu pasien sedang beraktivitas apabila pasien sedang menggunakan terapi suplementasi oksigen. Kalau tidak, pasien harus menyesuaikan. Kalau oksigennya drop, meskipun dia merasa nggak apa-apa, harus istirahat dan mengkondisikan tubuhnya. Karena itu yang dikenal sebagai happy hypoxia. Dia merasa tidak apa-apa, tapi tubuhnya sudah desaturasi. Kami mencegah walking desaturation. Jangan sampai pasien ini jalan dengan desat, kemudian kemampuan bertahannya sudah habis, lalu dia akan kolaps dan jatuh. Ini relate sekali dengan risiko jatuh pada pasien. Apabila pasien desat, istirahat. Meskipun dia masih sanggup, dihitung saja sampai berapa dia sanggup duduk berdirinya sebelum desat. Jadi kalau memang dia cuma mampu 10, berarti dia tidak melewati 12, dia harus sadar bahwa dia tidak bisa ke kamar mandi sendirian. Dia mungkin harus pit stop, harus taruh kursi di antaranya untuk duduk. Meskipun dia merasa dia mampu. Karena penting pasien mendengarkan tubuhnya dan mengukur kemampuannya sehingga kita tidak kerepotan di saat lagi dia perawatan. Dan kita tidak kerepotan pada waktu dia pulang. Karena saat dipulang dia rajanya, dia ratunya, dia yang punya kuasa atas tubuhnya. Jadi kalau dia mengetahui takaran dosis yang harus dia kerjakan, maka latihan yang kita berikan akan lebih nyaman dan mampu laksana. Latihan selanjutnya bisa disesuaikan sesuai dengan endurance secara umum dan mengingat komorbid sebelumnya terkait respirasi. Apakah dia ada PPOK, ada asma yang berarti gangguan respirasi, atau dia ada masalah-masalah lain yang terkait dengan inspirasinya. Untuk mempertimbangkan latihan yang diberikan pada saat pasien terkena COVID, selama pasien terkena COVID, dan setelah dia sembuh dari COVID, intinya kalau kami dari rehabilitasi adalah optimalisasi oksigen pernafasan. Optimalisasi itu bisa kita kerjakan dengan latihan pernafasan yang pertama. Yang kedua, memposisikan tubuh untuk memperbaiki penyerapan oksigen di dalam tubuh kita. Bisa menggunakan optimalisasi postur dengan prone atau tengkurap atau miring bergantian. Nanti akan kami jelaskan ada beberapa postur yang bisa dimodifikasi baik untuk tengkurap ataupun miring. Ini dari WHO Support Rehabilitasi Manajemen untuk self-management pasien dengan sesak. Pasien bila sesak harus mengistirahatkan otot-otot pernafasannya. Salah satu caranya adalah dengan bersandar. Apabila di tempat tidur bisa bersandar dengan miring, bisa bersandar dengan meringkuk, bisa bersandar dengan bersandar di meja di depannya atau di bahunya. Sehingga beberapa orang yang sering mendorong troli atau membawa barang-barang, dia akan suka leaning forward atau ngelendot ke depan atau leaning backward, bersandar pada dinding. Karena saat bersandar, otot-otot di rongga dadanya akan disangga sehingga diafragma bergerak dengan lebih ringan. Monitoring respirasi atau pernafasan penting untuk komunikasi kita, tenaga medis yang concern terhadap rehabilitasi dengan pasien atau dengan keluarga pasien. Karena untuk mengetahui bagaimana kemampuan respirasi dia. Skala Borg adalah skala sesak, mirip dengan skala nyeri. Makin merah, makin sesak dia. Dari skala 0 sampai dengan 10, tanyakan ke pasien, kondisimu saat ini seperti apa? Dan seharian belum tentu sama. Pada saat bangun tidur mungkin dia enak. Oh, saya nggak apa-apa kok bangun tidur sekitar 2 atau 3. Dia akan tunjuk itu warna hijau. Makin sore makin berat.
Pasti, apalagi habis aktivitas, apalagi kalau dia terkena COVID-19. Dan itu penting kita untuk membuat pasien menilai dirinya sendiri. Bisa secara mandiri dia sendiri, bisa supervisi oleh tenaga medis melalui telemonitoring. Jadi kita tanyakan sekarang kondisinya seperti apa. Itu bisa ditanyakan kembali. Bisa juga untuk komunikasi antar kita menyamakan persepsi dengan pasien ataupun keluarga pasien. Finger pulse oximetry atau saturasi oksigen yang ada di dalam gambar ini rata-rata memiliki kemudahan untuk dipakai oleh pasien, tinggal dijepitkan kemudian dilihat angkanya. Selama dia tertera dengan baik dan bisa valid, maka bisa kita baca dan saturasinya bisa dipercaya. Akan tetapi ada beberapa teknik yang harus dipakai apabila pasien tidak memiliki saturasi oksigen. Ini namanya breath count test atau tes hitung nafas. Bagi yang tidak memiliki saturasi oksigen, bisa menggunakan breath count test untuk menghitung nafasnya. Jadi tarik nafas, dalam satu tarikan kemudian langsung menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habis berarti dia habis di 20. Apabila habis di 20 sampai dengan 30 termasuk aman, bisa untuk aktivitas sehari-hari. Tapi aktivitas yang lancar akan didapatkan apabila dia mampu di atas 30. Jadi untuk pasien COVID, apabila dia sudah mampu mencapai angka 20, itu sangat baik. Latihan ini ada di dalam video edukasi untuk pasien di edukasi RSDCWA Academy yang bisa dilihat di dalam YouTube RSDCWA Academy. Ini edukasi yang lainnya, karena kami memiliki 2 edukasi yang sudah mendapatkan haki, yang satu untuk tenaga kesehatan, yang satu lagi untuk nakes yang bisa dilihat kembali kalau kapan menginginkan. Dan semua yang saya katakan tadi, rentetannya ada di dalam video edukasi ini. Sebagai home program, telerehabilitasi merupakan salah satu pilihan. Mengingat pandemi seperti sekarang, aksesibilitas dan mobilitas yang terhambat, pasien perlu bisa melakukan sendiri di rumah, secara mandiri. Karena latihan ini mudah. Pertama, kalibrasi postur atau koreksi postur. Kedua, latihan pernafasan, baik tarik nafas atau pengembangan dada, bisa dikerjakan secara rutin. Kemudian latihan endurance, baik berjalan, bersepeda, baik sepeda statik maupun sepeda yang bergerak, bisa dilakukan secara bertahap. Lagi-lagi bertahap, karena pasien yang baru survive sembuh dari COVID-19 harus bertahap untuk mengembalikan kemampuan dia antara menggunakan oksigen dan menggunakan energi untuk bergerak dan bernafas. Energi konservasi dan adaptasi untuk aktivitas sehari-hari pun penting. Ini tadi yang dikenal sebagai mencocokkan kemampuan endurance dan kemampuan bernafas. Monitoring yang sudah saya infokan tadi dengan breath count test, dengan melihat saturasi oksigen dan dengan melihat skala sesak. Berikut ini kami membahas mengenai kalibrasi postur yang tadi berulang-ulang saya katakan. Tubuh kita itu seperti rantai. Rantai tidak pernah berdiri sendirian. Satu gerakan akan mengganggu gerakan segmen yang lainnya. Gerakan dinding dada saat bernafas, baik tarik nafas maupun buang nafas, merupakan bagian korelasi antar bagian tubuh, baik torako-abdominal. Apabila ada masalah di lehernya, di luar dari torako-abdominal, apakah mengganggu? Jelas mengganggu, karena manusia tidak bisa dipisahkan. Gangguan ankle akan mengganggu betis, akan mengganggu lutut, akan mengganggu pinggul, dan akan mengganggu daerah panggul. Apabila panggul yang menjadi dasar dari torako-abdominal terganggu, gerak nafasnya pun akan terganggu. Jadi bagi yang sebelumnya mempunyai masalah di pinggang, mempunyai masalah di pinggul atau di bahu, apabila terkena COVID-19, lebih repot lagi untuk bernafas karena posturnya terganggu. Latihan kalibrasi postur itu sangat mudah. Yang paling kita percayai adalah tembok itu lurus. Jadi bersandarlah di tembok, karena gravitasi ada di bawah, kepala, pundak, pantat, dan tumit kita harapkan mendekati tembok. Kontrol postur baik kalau dekat ke tembok. Berarti otot diafragma bekerja dengan sangat mudah karena yang dia sokong dalam satu garis yang lurus. Kalau forward head atau kepalanya ke depan atau pasiennya bungkuk karena kebanyakan nunduk dan rounded shoulder atau bahunya membungkuk, maka diafragma bekerja dengan sangat berat karena dia menjinjing suatu benda jauh dari sumbu tubuh. Jadi seperti kita menjinjing ember yang jauh dari badan. Latihan berikutnya adalah latihan tarik nafas bertahap. Latihan tarik nafas dalam mudah untuk
pasien-pasien yang tidak ada inflamasi atau peradangan di daerah alveol. Apabila peradangan di daerah alveol pada COVID yang klasik itu terjadi, maka jaringan paru jadi getas, keras, dan susah untuk mengembang. Sulit untuk melakukan pengembangan dada secara tarik nafas dalam. Jadi tarik nafasnya dicicil, tarik nafas bertahap. Diregangkan atau stretchingnya bertahap. Kami kenal sebagai breath stack exercise atau breath stacking. Artinya, dengan tarik nafas, kita tarik bertahap agar alveolnya penuh, paru-parunya terasa full atau penuh, kemudian ditahan 1-2 detik, terus diistirahatkan. Tarik nafas bertahap, tahan, buang. Lakukan bertahap untuk stretching alveolnya. Apabila alveol terstretching, maka tahap selanjutnya untuk pengembangan seluruh paru-paru akan lebih mudah. Pengembangan nafas secara bertahap, tarik nafas bertahap ini tidak hanya duduk, boleh dikerjakan di semua kondisi, miring boleh, saat tidur tengkurap boleh, saat berdiri boleh. Intinya saat bernafas lakukan bertahap. Apabila sering dilakukan dan jadi suatu pola, makanya paru-paru akan terulur dengan baik sehingga alveolnya tidak stiff atau tidak mengkeret atau tidak mengecil. Tipsnya, untuk suatu latihan, tidak hanya latihan pernafasan, latihan harus reguler, harus rutin. Suatu latihan dikatakan mendapatkan suatu rutinitas apabila dikerjakan 30 menit minimal. 2-3 kali seminggu, dosis kecil reguler, karena yang kita cari adalah habitual, kebiasaan, engram. Sehingga pasien menjadi taat dalam menjalankan suatu program rehab dan mendapatkan kepentingan untuk aku perlu melakukan latihan setiap saat. Karena kalau aku nggak latihan, maka kemampuan respirasiku akan turun. Karena respirasiku habis terkena badai pasca COVID. Itu yang harus ditanamkan dari awal saat dia terkena COVID. Karena PR belum selesai. Compliant atau ketaatan pasien dalam menjalankan program ini menjadi suatu keberhasilan program di masa depan. Karena kalau pasien tidak taat, selesai. Program rehab tidak akan jalan. Pasien harus bekerja sama dengan tim nakes untuk menjalankan program rehab. Latihan pernafasan secara garis besar kita tetap mulai dari mobilisasi dari duduk, bertahap, bagaimana cara duduk yang betul yang hemat energi, kemudian relaksasi bahunya dilenturkan serta gerak dinding bahu, dinding dadanya juga dikombinasi digerakkan dengan cara gerakan yang dikombinasi dengan pernafasan, deep breathing bila mampu, kemudian breath stacking. Ada juga latihan untuk yang tadi saya utarakan tarik nafas bertahap. Latihan batuk, apabila memang ada batuk, kalau batuknya itu kering, jangan dibatukkan, langsung. Batuklah secara bertahap dengan huffing. Huffing itu pita suaranya terbuka. Jadi pita suara terbuka itu seperti kita menghembuskan dan menciptakan embun di kaca. Kalau coughing yang kita kenal biasa orang batuk, itu adalah beratuk dengan menutup pita suara. Sehingga letusan yang terjadi itu melelahkan. Tidak ada yang keluar karena inflamasi terjadi di saluran nafas. Kalau makin sering coughing, makin sering lelah. Prone position sebagai posisi tengkurap yang jadi andalan kita untuk lung recruitment. Ini yang kita kenal sebagai lung recruitment. Bagaimana kalau pasien awake proning atau pasien yang mampu tengkurap dengan sadar, kita minta diedukasi agar dia mau tengkurap. Tengkurap idealnya dengan 3 bantal, tapi kalau di ruangan adanya biasanya 1 bantal dan 1 selimut. Jadi bantalnya taruh di pinggul untuk mendongkrak diafragma agar dia lengan gayanya jadi ringan untuk bergerak. 1 selimut dilipat untuk mengganjal leher. Agar leher dan sternocleidomastoideus dengan upper trapezius tadi yang kita lihat tidak memperberat kerja otot sisi atas. Jadi pasien kita minta untuk miring sendiri sampai kemudian bisa miring di posisi yang nyaman karena posisi tengkurapnya juga harus nyaman. Tengkurap secara sadar apabila dia nyaman maka otot-ototnya rileks dan pernafasannya pun enak. Beberapa kasus pasien jadi kok heart rate-nya jadi berantakan ya jadi naik ya. Atau kemudian saturasi jadi desaturasi karena dia tidak nyaman. Kalau dia tidak nyaman, otot-otot dadanya pun tidak bisa mengembang dengan baik. Ini salah satu edukasi untuk prone positioning, bagaimana kalau sulit positioning dengan 3 bantal, lakukan dengan miring. Seperti miring bertahap, tapi posisinya diganjal agar posisinya santai. Jadi bergantian kanan dan kiri.
Kami tidak menggunakan posisi duduk karena posisi yang lung recruitment terbaik adalah memang tengkurap serta miring. Demikian paparan saya tentang rehabilitasi respirasi dengan prinsip rehabilitasi baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Merupakan modal dari kemampuan pernafasan setiap individu. Masalah yang dihadapi banyak, bisa inspirasinya, bisa ekspirasinya. Pada COVID-19 dominan di inspirasinya. Akan tetapi, kalau pasien punya komorbid respirasi sebelumnya seperti asma, PPOK, ekspirasi juga bisa terdampak. Sedini mungkin kita bisa mengenali yang tadi kita katakan bahwa early recognition atau pengenalan lebih dini menyebabkan disfungsi respirasi atau gangguan yang timbul di jangka panjang oleh penyintas COVID bisa kita kurangi. Kita betul-betul harus memikirkan bagaimana menjaga pernafasan kita. Karena once you cannot breathe, nothing else matters. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.